Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Kita masih akan membahas mengenai fungsi dua puluh atau lebih. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik terakhir dari fungsi dua puluh atau lebih, yaitu mengenai maksimum dan minimum dari fungsi dua puluh atau lebih. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan melihat definisi dari nilai maksimum dan minimum. Misalkan F fungsi dari subhimpunan di R2 ke R, titik A, B disebut titik maksimum global jika nilai fungsi F di titik AB itu lebih dari nilai fungsi F di titik X, Y anggota D lainnya. Gitu ya, jadi dia ada yang paling besar. Dan cara yang sama disebut titik minimum global jika nilai fungsi f di titik AB dia adalah kurang dari f x, y untuk setiap x anggota D lainnya. Oke ya. Tentu saja ketika kita bicara global, ini globalnya itu global pada daerah D gitu ya, pada daerah semesta pembicaraan kita. Nah, titik maksimum atau minimum yang global tadi disebut juga titik ekstremum atau titik ekstrim. Oke ya. Nah, kata global bisa diganti dengan lokal jika ketaksamaan yang tadi lebih besar atau lebih kecil tadi itu berlaku untuk bukan di D, yaitu tapi pada C iris D, pada C iris D, yaitu pada suatu cakram dengan pusat A, B dengan jari-jari yang cukup kecil, kecil saja, lokal gitu ya, kelakuan lokal. Nah, sama seperti pada kasus satu peubah, nanti titik kritis yaitu calon maksimum atau minimum bisa terjadi di satu titik stasioner, kedua titik batas, ketiga adalah titik singular, gitu ya. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan lebih ke arah ke titik stasioner, gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita masuk ke titik batas. Hanya saja hati-hati ketika saya bicara tentang batas, ini batas di R2. Akibatnya batas di R2 itu tidak harus titik, tapi juga dia bisa bentuk kurva. Oke ya, titik singular tidak akan kita bahas. Nah, tentu saja pembahasan yang akan kita bahas secara umum kita akan bahas mengenai kelakuan lokalnya ya, maksimum atau minimum lokal. Lalu kita akan menggunakan hasil ini jika suatu fungsi itu kontinu pada himpunan tutup dan terbatas, maka maksimum sekaligus minimumnya. Jadi dua-duanya itu selalu ada pada himpunan tutup tersebut. Tentu saja dia harus terhubung juga ya. Nah, sekarang definisi titik kritis dari fungsi dua peubah. Misalkan saya punya fungsi f dari R2 ke R, ini kurang. Nah, titik AB disebut titik kritis dari fungsi f. Ini definisi di buku, tentu saja titik kritis di sini dimaksudkan adalah titik stasionernya. Ya. Jika do f do x di titik A, B di titik kritis tersebut sama dengan 0, dan do f do y, ini masih salah ya, di A, B juga sama dengan 0. Nah, contoh soal kita akan secara khusus melihat bentuk polinom homogen derajat 2 gitu ya. Tentukan titik kritis fxy ax kuadrat tambah 2bxy ditambah cy kuadrat dan selidiki sifatnya. Oke. Mari kita mulai. Nah, dari syarat titik kritis, do f do x di titik A, B di titik x, y itu harus sama dengan 0, dan do f do y di titik x, y sama dengan 0. Saya dapatkan dua buah kondisi ini harus dipenuhi. Tentu saja ketika ini, maka saya mempunyai x dan y, jangan lupa A, B, dan C-nya itu adalah konstanta. Akibatnya, x dan y yang memenuhi kedua persamaan ini, maka kita sudah belajar di aljabar linier, elementer atau dasar, maka solusinya itu bisa tak hingga banyaknya atau hanya ada satu buah solusi. Gitu ya. Tidak mungkin tidak ada solusi. Kamu coba pikirkan kenapa. Nah, saat determinan dari matriksnya itu delta yang AC min B kuadrat ini sama dengan 0, maka solusi dari sistem persamaan linear ini adalah ada tak hingga banyaknya solusi, yaitu solusinya sepanjang garis. Nah, jangan dibalik ya. Kalau deltanya sudah 0, maka selalu ada tak hingga solusinya tak hingga sepanjang garis. Belum tentu bergantung F-nya seperti apa. Nah, sedangkan saat deltanya tidak 0, maka titik kritisnya hanyalah 0,0. Ya, oke ya, pada kasus polinom homogen derajat 2 ini. Nah, dengan melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh fxy itu sama dengan ini. A dikali dengan sesuatu kuadratik ditambah dengan AC min B kuadrat BA dikali kuadrat. Atau kamu bisa depannya jadi C. C dikali dengan sesuatu dikali kuadratik. Terserah kamu. Ya, hasilnya itu akan tetap sama saja. Nah, saat deltanya positif dan A
tidak sebenarnya nol dan C tidak sebenarnya nol, tentu saja syarat ini untuk menjamin bahwa deltanya itu tidak negatif. Karena begitu A dan C-nya nol, maka deltanya akan menjadi negatif. Lalu masuk ke kasus kedua. Saat deltanya positif, dalam kasus A-nya tidak sebenarnya nol dan C-nya tidak sebenarnya nol, kalau salah satunya eh, nol masih boleh, maka saat A salah satunya nol masih boleh ya. Oke. Eh eh, oh, nggak boleh ya, nggak boleh. Saat A-nya lebih besar dari nol, saat A dan C-nya tidak boleh sebenarnya nol, dia masuk ini. Saat A, kalau A-nya sebenarnya nol saja, tapi B, C-nya tidak nol, maka dia, oh masuk kasus kedua juga ya. Oke. Saat A-nya positif, maka fxc-nya itu lebih besar sebenarnya nol. Tentu saja ketika F 0,0 itu selalu sama dengan nol gitu ya. Tapi di titik lain dia akan menjadi fxc-nya selalu positif. Kenapa? Karena kalau saya punya fxc ini A dikali dengan sesuatu kuadratik dia selalu positif, A-nya positif, maka yang depan itu adalah katakanlah X kuadrat gitu ya. Ditambah dengan yang belakangnya AC min B kuadrat positif, A-nya positif, maka ini seolah-olah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke ya. X kuadrat tambah Y kuadrat, maka titik 0,0 ketinggiannya nol, yang lainnya ketinggiannya dia selalu positif. Akibatnya titik 0,0 itu adalah yang paling kecil. Maka saya punya titik 0,0 itu adalah minimum global gitu ya. Dengan cara yang sama kalau A-nya kurang dari nol, A-nya kurang dari nol, maka saya punya seolah-olah ini adalah negatif X kuadrat. Lalu ini kurang dari nol, tapi A-nya positif, berarti ini seolah-olah negatif X kuadrat, negatif Y kuadrat ya. Kamu sudah tahu ini paraboloida yang terbuka ke bawah ya. Di titik 0,0 dia adalah nol, selain itu dia akan menjadi negatif. Akibatnya titik 0,0 adalah titik maksimum lokal. Oke ya. Nah, lalu saat delta kurang dari nol, saat deltanya kurang dari nol, maka saya punya ketika kasus pertama A-nya positif, jadi saya punya eh, seolah-olah X kuadrat gitu, X kuadrat, lalu dikurang dengan Y kuadrat gitu kira-kira gambarannya ya. Tentu saja nanti ada rotasi sumbu dan yang lainnya, tapi kita tidak memikirkan itu ya. Tapi kira-kira nanti pada akhirnya dibawa ke tiga bentuk ini gitu ya. Eh, Kalau kasusnya deltanya lebih besar dari nol, dan deltanya lebih besar dari nol dan saya punya A-nya positif gitu, maka saya punya ini ya, A-nya itu adalah 2. Dalam hal ini A-nya sama dengan 2. Dia positif. Jadi dia membuka ke atas, maka dia akan menjadi minimum minimum lokal ya, bahkan global kalau dalam kasus kuadratik ini. Dan cara yang sama kalau AC min B kuadratnya itu positif, tapi A-nya negatif, maka dia akan menjadi terbuka ke bawah gitu ya. Dengan cara yang sama kalau AC min B kuadratnya delta ini tentu saja ini X dan Y ini tidak bukan X dan Y yang sama dengan yang awal ya. Agak berbeda ya. Ini X-nya X tanda kutip dan Y-nya Y tanda kutip. Tapi kira-kira dengan suatu transformasi saya bisa bawa ke bentuk ini. Transformasi yang tidak mengganggu bentuknya ya secara lokal. Jadi AC min B kuadrat juga kalau dia negatif kira-kira bentuknya ini ya. Dan ini yang kita sebut adalah titik plana kalau deltanya kurang dari nol. Kalau kamu lihat dia bergerak pada arah biru, maka titik 0,0 itu menjadi maksimum. Tapi kalau saya bergerak pada arah hijau, maka dia akan menjadi minimum, gitu ya, minimum lokal. Jadi akibatnya ketika deltanya kurang dari nol, kamu coba untuk ketiga kasus ini, kamu akan mendapatkan bahwa tiga-tiganya itu menghasilkan titik plana. Oke ya. Nah, pertanyaannya, setelah saya bisa mengkarakterisasi, tentu saja, Pak, kalau deltanya sama dengan nol, tentu saja yang seperti apa? Delta yang sama dengan nol, ya kejadiannya kira-kira salah satunya yang seperti ini ya. Ini X, Y, Z, salah satunya kelakuannya yang seperti ini. Nah, ini adalah ini, gitu. Jadi ini adalah, gitu ya, shoot, gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi titik kritisnya ada banyak. Nah, dalam hal ini perlu
ini lebih lanjut ya, apakah dia maksimum atau minimum ya? Seharusnya coba kamu pikirkan sendiri, coba kamu pikirkan sendiri. Nah, selanjutnya saya mau bicara sesuatu yang lebih umum ya. Intinya adalah apa? Intinya adalah ini ya. Kalau ini di dimensi satu, saya bicara dimensi lalu dulu. Kalau misalkan X dan A itu adalah titik stasioner dari F, yaitu F aksen A sama dengan 0, maka F-nya itu bisa saya tailorkan. Oke ya, begitu saya tailorkan, maka itu akan menjadi tailorkan di sekitar X dan A, di sekitar titik stasioner. Maka ini akan hilang karena F aksennya, karena dia adalah titik stasioner. Maka nanti kelakuan Fx itu adalah Fa ditambah dengan suku kuadratik ditambah dengan suku sisa gitu ya. Bayangkan sekarang di titik ini, X di titik Y. Ini di titik A, ketinggiannya katakanlah ini. Ketinggiannya katakanlah ini adalah F dari A, gitu ya. Maka kuadratik ini akan menentukan apakah dia akan menjadi seperti ini, apakah dia akan menjadi seperti ini, gitu ya. Kalau di dimensi dua hanya ada dua gitu ya. Apakah ini atau hanya ada apakah ini gitu ya. Dalam kasus ini gitu ya. Ininya selalu positif, tapi di sini nol, maka dia akan menjadi maksimum minimum lokal gitu ya. Tapi kalau yang merah di nol di A-nya sebenarnya nol, tapi di tempat lain dia akan menjadi kurang dari FA, maka dia akan menjadi maksimum lokal gitu ya. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Pak, pertanyaannya R2-nya apa nggak ngaruh? R2-nya apa ngaruh? Nah, ini kan kelakuannya kelakuan lokal. Kelakuan lokal. Kamu bayangkan jarak X dengan A-nya ini adalah 10 pangkat min 10. Nah, akibatnya ini kalau misalkan ini yang berikutnya itu adalah derajat 3, ini adalah 10 pangkat minus 30. Padahal ini 10 pangkat min 10 pangkat 2. Jadi yang lebih banyak pengaruhnya yang mana, nak? Yang kuadratik atau yang pangkat yang lebih tinggi? Tentu saja di sekitar A yang nanti akan dominan itu adalah yang kuadratik. Gitu ya. Jadi nanti bisa dibuktikan kalau A-nya itu saya melihat X-nya itu cukup dekat dengan A, maka nanti suku sisanya ini dia akan lebih suku sisanya itu kurang dominan dibanding dengan suku kuadratiknya. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti pada akhirnya di dimensi 2 juga seperti itu. Jadi FAB ditambah dengan ini suku kuadratiknya. Nah, berbeda dengan sebelumnya, nanti suku kuadratiknya itu bisa menyebabkan ini. Kamu sudah lihat tadi ya. Bisa menyebabkan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Gitu ya. Jadi sekarang saya mempunyai tiga jenis kemungkinan. Gitu ya. Ya, selain tentu saja ini ya. Oke. Nah, tapi suku 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 sisanya itu seolah-olah bisa diabaikan. Kalau suku sisanya seolah-olah bisa diabaikan, maka jangan lupa teman-teman f(x(x a, b itu adalah suatu konstanta. F(x y a, b itu adalah suatu konstanta gitu ya. Jadi saya punya ini saya abaikan, sisanya tinggal ini. Gitu ya. Jadi ini begitu saya abaikan, ini jadi sisanya tinggal apa? Ini ditambah dengan setengah dikali dengan ini adalah konstanta. Ini A dikali dengan X minus A pangkat 2 ditambah 2B dikali dengan X minus A dikali dengan Y minus B. Ini ditambah dengan C dikali dengan Y minus B pangkat 2. Karena ini jangan lupa dia hanya kolak konstanta. Ini adalah A, B, C gitu ya teman-teman ya. Eh, Nanti, oke, jadi pada akhirnya mengapa tadi kita bahas secara secara detail fungsi ini? Karena pada akhirnya nanti penentuan dia maksimum minimum itu adalah di suku kuadratiknya. Kenapa? Karena di suku linearnya hilang karena dia stasioner, sisanya adalah konstanta yang tadi ya teman-teman ya. Konstanta ditambah berapa? Ditambah berapa? Naik ke atas, naik ke bawah, atau bukan naik ke atas atau naik ke bawah gitu ya di dimensi yang kita punya nanti di dimensi 2. Nah, oke ya. Jadi nanti pada akhirnya ini persis sama seperti yang tadi saja. Dengan syaratnya nanti
AC min B kuadrat itu adalah apa? Turunan kedua. Nanti turunan kedua terhadap fxx. Ini C-nya menjadi FYY. B-nya menjadi fxy. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya dapatkan hasil seperti ini. Oke ya. Nah, kamu coba lihat cara menjawabnya. Hati-hati ketika kita menjawab karena apa? Ini ya, hati-hati nomor satu itu jika ini dan ini, maka ini disebut titik minimum lokal. Nah, jadi yang harus kamu hati-hati apa? Ketika kita bicara nanti menyimpulkan, hati-hati premisnya ada dua. Kamu harus kalau kamu menyimpulkan, harus kamu katakan kedua premisnya dipenuhi, maka dia akan menjadi maksimum atau minimum lokal. Ya, itu yang kamu harus hati-hati. Nah, bandingkan dengan uji turunan kedua untuk penentuan ekstremum lokal fungsi satu kubah. Tadi sudah kita lihat. Nah, nanti yang secara umum, uji turunan kedua untuk fungsi n peubah, nanti saya lihat di titik kritisnya yaitu do f do x1, do f do x2, sampai do f do xn itu sama dengan 0, gitu ya. Maka nanti turunan keduanya itu diberikan oleh A gitu ya. Turunan keduanya diberikan oleh apa gitu ya. Turunan keduanya itu diberikan oleh ini. Jadi nanti bisa saya tuliskan dalam bentuk ini. X1, X2, Xn dikali dengan suatu matriks gitu ya. Matriks ini nanti apa? Ini adalah F X1 X1 gitu. Di titik tentu saja di titik stasionernya ya karena ini konstanta saja. F X1 X2 gitu, F X1, X3 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah F X2, X1 dan seterusnya gitu ya. Dia adalah matriks yang nanti akan kita sebut matriks Hessian gitu ya. Tentu saja ini matriks Hessian di titik stasioner. Ini saya kurang bagus ya. Seharusnya HF di titik X0 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ininya menjadi apa gitu maksimum minimumnya? X1 sampai XN. Jadi sebenarnya di dimensi 2 juga sama ya. Kamu punyanya kan gini, X1, X2 dikali dengan fxx, fxy, fxy, fyy gitu ya, dikali dengan xy gitu ya. Maka kalau kamu kalikan, ini menjadi apa? Kamu coba kalikan sendiri ya. Begitu kamu kalikan, nanti kamu dapatkan ini. Fxx di titik itu dikali dengan x kuadrat ditambah dengan 2 dikali fxy di titik itu dikali xy ditambah dengan fyy di titik itu dikali dengan y kuadrat. Ah, ini persis sama. Nah, perumumannya itu saya agak susah kalau ngelihat seperti ini. Yang lebih cantik yaitu melihatnya menggunakan notasi matriks ini. Gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya saya punya ini gitu. Dan kamu tahu ini adalah matriks simetri. Gitu ya. Begitu saya punya ini adalah matriks simetri, saya bisa melakukan diagonalisasi ortogonal sehingga ini akan berubah menjadi P transpose dikali dengan misalkan ini B dikali P dikali dengan ini dikali dengan ini. Dengan B-nya itu matriks diagonal, teman-teman ya. Teman-teman tahu ya. Matriks diagonal yang isinya itu adalah apa? Yang isinya adalah nilai eigen. Diagonal-diagonalnya itu adalah nilai eigen. Sehingga kalau saya kalikan dan P transpose dikalikan dan P, maka dia akan berubah menjadi ini Y1 YN, ini berubah menjadi Y1 YN, ini akan berubah menjadi matriks ini ya, lambda 1 lambda 2 sampai lambda n dan yang lainnya 0. Begitu saya kalikan ini menjadi apa? Lambda 1 Y1 pangkat 2 lambda 2 Y2 pangkat 2 ini menjadi sigma dari lambda I YI pangkat 2 I dari 1 sampai N. Sehingga ini bentuk kuadratiknya. Sehingga kita tahu begitu nilai eigennya seluruhnya positif, maka dia akan menjadi nilainya itu selalu positif, definite positif. Ya, akibatnya dia akan menjadi minimum lokal. Ya, jadi ini perumumannya. Kau bisa cek, ternyata kalau ini juga ini berlaku di dimensi duanya. Ini berlaku di dimensi duanya, yaitu aturan yang kita pakai ini. Coba kamu cari ya. Kamu cari kalau saya punya misalkan x kuadrat tambah y kuadrat. Kamu cari nanti ini matriks fxx, fxy, fyxy, fyy. Kamu cari nilai eigennya. Apakah betul bahwa nilai eigennya itu dia selalu positif? Ya di titik ininya, di titik kritisnya. Kamu coba.
Ya, teman-teman ya. Saya pikir itu saja dan ini sudah saya bicarakan yaitu mengenai uji turunan kedua untuk fungsi n peubah. Oke ya. Saya pikir itu saja kita selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Terima kasih.